Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami sedang melakukan perjalanan untuk melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan. Dan kali ini insya Allah semoga kami berkesempatan untuk menuju ke puncak Pawitra, yakni puncak dari Gunung Penanggungan ini. Dan saat ini saya ditemani oleh rekan-rekan dari Jember. Ini ada Mas Agung dan Mbak Farida. Kami berangkat sekitar jam 11 ini ya. Dan seperti biasa di tempat ini tadi administrasinya 15.000 per orang. Dan untuk parkir sepeda motornya sendiri 10.000 per motor. Di jalur ini, di awal pendakian ini dari base camp sampai nanti ke pos 2 ini untuk jalurnya masih cukup landai ya, karena belum belum mulai menanjak. Oke, kita bersama ini Mbak Farida dan Mas Agung ya. Nyampe di pos 2, kita istirahat sejenak untuk meluruskan boyok dan juga mengistirahatkan pundak, karena beban yang kita bawa ini cukup berat, karena satu tas membawa air, karena di atas sana tidak ada air. Oke, kita sampai di pos 3. Oke, kali ini saya berada di pos 4. Ini ada Mas Agung dan juga Mbak Farida. Halo. Kita ada di pos 4. Untuk treknya sendiri bagaimana, Mas? Alhamdulillah kita dari Jember kemarin target 2 gunung. Yang pertama dari Gunung Arjuno lumayan melelahkan. Sekarang di Penanggungan kita cukup bersyukur di sini jalannya bisa kita lalui. Jalannya enak, Mas ya. Setelah itu di sini juga buah-buahan berlimpah. Berlimpah ya. Non pemilik, tidak ada pemiliknya, asli milik alam. Setiap pendaki bebas mengambil. Oke, mantap Mas ya. Mantap, terima kasih Penanggungan.
dadah. Puncak Bayangan kabut, full kabut, pandangan 10 meter kabut. Oke, alhamdulillah saat ini saya berada di Puncak Bayangan dan saat ini kondisinya sangat berkabut. Bisa kita lihat sendiri, ini kabutnya jarak pandang bahkan 10 meter pun tidak nampak ini. Nah, ini jarak saya dengan Mas Oong ini mungkin 5 meteran ini. Halo, ini Mas Oong. Ya. Nah, itu jarak pohon itu mungkin 10 meteran itu sudah tidak begitu nampak. Ini sangat berkabut sekali. Tapi untuk kabutnya di sini tidak terlalu dingin. Oke, ini kita mau mendirikan tenda dan insya Allah besok pagi kita akan memuncak atau ke puncak. Oke. Oke, ini suasana dan kondisi di Puncak Bayangan di pagi hari. Ini kita sebelum summit ke Puncak Penanggungan. Oke, kali ini di jam berapa, Mbak? Jam 8, Mas. Di jam 8 kita melakukan summit ke atas, ke puncak, meskipun kondisinya saat ini sedang berkabut tebal. Yuk, bismillah. Ayo, Mas. Dari Puncak Bayangan ini ke Puncak Pawitra kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk treknya di awal ini masih banyak pepohonan, pohon akasia. Dan treknya belum terlalu curam banget. Medannya juga masih batu dan tanah yang basah ini.
treknya lumayan curam. Oke, pemandangan maksimal. Yuk kita naik pelan-pelan. Di penanggungan ini meskipun tingginya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1600 mdpl, namun perjalanan yang kami tempuh hampir layaknya gunung-gunung yang memiliki ketinggian 3000 mdpl, seperti halnya perjalanan menuju ke Gunung Lawu ataupun ke gunung-gunung lainnya. Di tempat ini juga dijuluki sebagai miniatur Gunung Semeru. Di jalur ini yang banyak bebatuan ini, nantinya kita juga akan menemui satu goa. Nah, ini goanya. Goa ini terbentuk secara alami dari dua batu yang membentuk rongga seperti itu. Nah, untuk di dalamnya sendiri cukup lebar, tapi kalau digunakan untuk tidur mungkin kalau hujan akan kena air dari atas sana. Oke, seperti itu. Yuk lanjut. Untuk treknya di sini sudah mulai bebatuan dan cukup curam.
Oke, dari puncak Penanggungan ini, di tempat ini juga ada satu petilasan yang berbentuk seperti makam yang dikenal dengan nama Syekh Ahmad Syahadi. Nah, lokasinya berada di area kawah dari gunung ini. Nah, itu bisa kita lihat bersama. Sedangkan di ujung sana itu ada sebuah goa yang agak kecil. Nah, itu bisa kita lihat ya. Oke, kita akan coba untuk menelusuri petilasan tersebut. Dan di ujung sana itu adalah puncak ketika kita mendaki via Telogo ataupun Kunjoro Wesi. Nanti kita akan sampai di puncak sana. Dan kalau di puncak sebelah sini, ini puncak yang akan kita dapati ketika kita mendaki via Jolotundo. Oke, yuk kita turun ke bawah, kita telusuri dan kita explore makam Syekh Ahmad Syahadi ini. Kalau dulu saya pernah ke sini ya, dulu masih ada kuncupnya atau payonan seperti bubuk, namun sekarang sudah tidak ada. Nah, itu ada satu orang yang sedang membangun tenda di bawah sana. Mungkin lebih aman kalau di bawah sana karena tidak terterjang angin secara langsung. Namun resikonya ketika kita membangun tenda di atas gunung ini, kita akan membawa beban berat ya dari bawah sampai ke puncak sini tentunya. Nah, untuk Syekh Ahmad Syahadi ini, dari informasi yang pernah saya korek, beliau ini termasuk salah satu murid daripada Ki Ageng Penanggungan atau Sunan Penanggungan yang makamnya ada di daerah Kejapanan. Jadi Ki Ageng Penanggungan sendiri, dari informasi yang saya dapatkan, beliau pernah berdakwah di lereng Gunung Penanggungan ini, terutama di area barat dan juga di area selatan Gunung Penanggungan ini. Oke, yuk kita turun, kita lihat lebih jelas lagi. Kalau dulu lebih megah ya, dulu ada kuncupnya. Sekarang mungkin karena keterjang angin ataupun lain-lain, kurang kokoh juga bangunannya, jadi runtuh ataupun berserakan. Karena angin di sini cukup kencang, bisa kita lihat bersama. Oke, ini makamnya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini sebuah makom ya, atau petilasan, bukan makam asli. Artinya di dalam sini tidak ada jasad beliau. Nah, ini tulisannya Syekh Ahmad Syahadi. Untuk informasi lengkap tentang beliau, saya pribadi kurang begitu tahu asal-usul dan juga peran beliau di tempat ini. Mungkin juga beliau membantu daripada Ki Ageng Penanggungan ataupun meneruskan dakwah beliau di Gunung Penanggungan ini, terutama di daerah lereng ya. Wah, ini ada bambu kuning. Oke, kurang lebih seperti ini kondisi dan view di makom atau petilasan Syekh Ahmad Syahadi.